Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsiana Anggur Rahayu, kelas 12A. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran basis data kami selama daring. Saya di sini ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Diki Padilla, Wawa Tresmawati, dan Dadan Lesmana. Pembelajaran basis data saat ini semester 1 kami baru mempelajari 4 bab, yaitu bab pertama adalah mengakses multitabel pada basis data. Yang kedua, DDL, DML, trigger, prosedur, function, dan view. Bab ketiga, ada basis data client server. Dan yang keempat, batasan aturan basis data. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu mengakses multitabel pada basis data. DBMS, Database Management System, adalah suatu sistem yang mampu mengolah atau mengorganisasikan database pada komputer. Dalam suatu DBMS, sudah menjadi suatu kewajaran jika dalam basis data dapat terdiri dari beberapa tabel yang saling berelasi atau berhubungan. Relasi tersebut berupa relasi one to one, one to many, many to one, dan many to many. Mengenal perintah join. Ada 3 perintah join di sini. Yang pertama yaitu inner join. Tipe join ini akan mengambil semua baris dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai K yang terkait saja, dan jika tidak maka baris tersebut tidak akan muncul. Dengan kata lain, tabel akan digabungkan dua arah sehingga tidak ada data yang nol di satu sisi. Yang kedua ada left join. Left join adalah cara menghubungkan tabel dan menampilkan semua data kiri pada tabel yang tidak berhubungan, sedangkan data yang kosong akan bernilai 0. Dan yang terakhir ada right join. Teknik ini merupakan kebalikan dari left join. Fungsi dari right join hampir sama dengan inner join, namun pada right join akan membuat sebuah parameter pada sebelah kanan jika data pada tabel terdapat data yang kosong 0. Sampai sini pembahasan bab 1 tentang mengakses multitabel pada basis data. Bab kedua akan dijelaskan oleh Wawa Tresmawati tentang DDL, DML, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawa Tresmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Chelsiana Anggur Rahayu, yaitu saya akan menjelaskan tentang DDL, DML, trigger, prosedur, dan function, dan view. Yang pertama yaitu DDL. DDL adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi tipe data dari objek-objek database. DDL memiliki 6 perintah, yaitu create, after, truncate, drop, describe, dan rename. DML atau Data Manipulation Language merupakan subperintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu trigger. Trigger merupakan store producer yang dijalankan secara otomatis saat user melakukan modifikasi data pada tabel. Dan yang terakhir yaitu function. Function merupakan fasilitas yang disediakan oleh database secara umum untuk memanipulasi data yang kompleks. Sedangkan view adalah perintah query yang disimpan pada database
dengan suatu nama tertentu, sehingga bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa menuliskan ulang query tersebut. Cukup sekian materi dari bab 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dadan Lesmana pada bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Lesmana. Saya di sini anggota dari kelompok Chelseana Anggun Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi bab kedua yang telah disampaikan oleh Wawat Rasmawati. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan bab 3 dalam basis data, yaitu client server. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Nah, sedangkan keuntungan dari arsitektur client server, keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudahan adalah three-tier arsitektur. Nah, lalu di sini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan, yaitu pengaksesan query pada basis data dan juga infographic style dan model client server. Saya akan membahas yang pertama, yaitu pengaksesan query pada basis data. Bagaimana membagi fungsi DBMS antara klien dan server tidak ada ketentuan. Nah, di sini setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antar muka pemakai dan fungsi antar muka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar rasional, berbagai SQL server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang infographic style. Nah, di sini selama pemrograman query SQL ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Nah, lalu poin yang kedua adalah setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Yang ketiga, klien mengkombinasi hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Lalu pembahasan yang ketiga adalah model client server. Dalam DBMS yang banyak digunakan dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antar muka user. Lalu yang ketiga adalah perangkat lunak komunikasi, biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Nah, itulah mengenai bab 3 dalam basis data, yaitu disebutnya bab 3 client server yang disampaikan oleh saya pribadi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu yang bernama Diki Fadilah, mengenai bab 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fadilah dari kelas 12A. Saya akan melanjutkan presentasi basis data bab 4, yaitu tentang batasan aturan basis data. Batasan aturan basis data terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada kerangkapan data. Kerangkapan data adalah munculnya data-data secara berulang kali pada basis data yang semestinya tidak diperlukan. Akibat kerangkapan data adalah: pertama,
pemborosan media penyimpanan basis data. Yang kedua, biaya penyimpanan yang semakin besar. Dan yang ketiga, kesulitan atau inefisiensi dalam pengolahan data. Untuk menghindari kerangkapan data tersebut, dapat dilakukan dengan cara memecah atau menstruktur file menjadi beberapa bagian sampai tidak ada kerangkapan data. Yang kedua adalah inkonsistensi data. Penyebab utama munculnya inkonsistensi data adalah akibat munculnya kerangkapan data dalam file. Penyebab lain yang memungkinkan terjadi kerangkapan data adalah: pertama, proses pemasukan data yang tidak benar. Kedua, proses update data yang tidak benar. Dan yang ketiga, pengendalian sistem yang tidak baik. Dan yang ketiga ada data terisolasi. Data terisolasi disebabkan oleh tidak adanya kemungkinan untuk menghubungkan antar data dalam file database. Tidak adanya standarisasi data. Data terisolasi dapat diatasi dengan menambahkan file baru bertipe transaksi yang berfungsi sebagai penghubung antar data dalam file-file lain yang telah ada. Menambahkan kolom yang berfungsi sebagai penghubung dengan file-file lain yang telah ada. Menyesuaikan domain kolom yang berfungsi sebagai penghubung. Yang keempat ada keamanan data. Dalam keamanan data ada poin-poin yang cukup penting, yaitu poin pertama, recovery adalah proses pengembalian data pada kondisi yang benar yang diambil dari penyimpanan cadangan. Yang poin kedua ada privasi, yaitu pembatasan wewenang agar tidak terjadi perubahan data oleh pengguna yang tidak berwenang. Poin ketiga ada security, yaitu suatu mekanisme sistem untuk mencegah dan melindungi data dari kerusakan atau kehilangan data. Dan yang terakhir ada integritas data. Integritas dimaksudkan agar data-data dalam database selalu dalam kondisi yang benar, sesuai dengan kenyataan, konsisten, dan selalu tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawat Rusmawati, mewakili keempat anggota kelompok kami, akan menutup presentasi kali ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, serta materi yang kurang jelas. Mohon maaf sekali. Sebelumnya kami minta maaf sekali dikarenakan presentasinya secara online seperti ini, dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita berkerumun di satu tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.